Baik, bismillah, kita lanjutkan materi kita. Zamanun nifasi. Waktu nifas atau periode jangka waktu nifas keluarnya darah pasca kelahiran setelah melahirkan. Wa akolu, wa dan akolu paling sedikit. Akolu paling sedikit. Zamani waktu linuzuli turunnya. Akolu tadi paling sedikit atau paling sebentarnya. Linuzuli damin nifasi turunnya dam nifas, dam darah, nifas, darah nifas. Lahdotan itu sebentar saja. Sebentar, lahdotan itu sebentar bang. Wa aksaruhu dan paling banyak situ nayoman. Situ nayoman ini 60 hari. Yauman hari. Wa aksaruhu dan paling banyak 60 hari. Ini mazhab Syafi'i ya. Untuk mazhab lain ada pendapat yang berbeda. 60 hari. Wa aksaruhu situna yauman. Nifas itu turunnya darah nifas paling sedikitnya lamanya ya sebentar saja. Paling banyaknya 60 hari. Wa ghalibuhu dan rata-rata, ghalibuhu itu rata-rata atau umumnya, rata-rata atau pada umumnya. Arbauna yauman, arbaun itu 40, yauman hari. Ini saya ingatkan lagi ya, ini arbauna yauman ini mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i. Untuk mazhab yang lain ada beda pendapat, ya enggak apa-apa. Nanti boleh pilih, silakan. Fa'in jada, dan jika jada itu lebih, fa'in jada damu darah, maksudnya lebih dari berapa? 40 atau 60? Lebih dari 60 ini maksudnya. Fa'in jada damu, apabila lebih atau bertambah itu darah yang keluar, ala sitina dari 60 hari, bahwa istihadah. Maka dia dihukumi darah istihadah. Istihadah. Nah, kalau sudah lebih dari 60 hari, sudah tidak boleh ragu-ragu lagi. Ah, ini kok mas ini plus enggak. Kalau sudah lebih dari 60 hari, dia darah istihadah wajib. Mandi besar, mandi wajib untuk mengangkat hadas nifas dan wiladah ya. Karena ada kewajiban ya. Banyak mandi itu ya setelah melahirkan itu. Ada kewajiban mandi wiladah, kemudian mandi nifas. Tapi dilakukan secara bersamaan aja, digabungkan saja. Niatnya ya niat mandi wajib aja. Mengangkat hadas nifas dan mengangkat hadas wiladah. Wiladah itu melahirkan. Atau niat mandi wajib saja. Juga itu sudah mencukupi, sudah tercover. Kita lanjut. Ma yahrumu bisababil haidi wa nifas. Apa yang diharamkan bisababil haid dan nifas. Dengan sebab haid dan nifas. Ini ada yang dilarang ya Bu ya dari ibadah atau aktivitas yang tidak dibolehkan ketika seorang wanita sedang haid atau nifas. Wa yahrumu dan haram alal mar'ati atas wanita, haram atas wanita bisa babil haidi karena sebab haid, wa nifasi dan sebab nifas. Sitatu asya'a, sitatu itu 6, asya'a itu perkara-perkara. Ya, kenapa kok jamak kan? Ini 6 itu jamak. Jadi nggak boleh sitatu sayin, sayan kan perkara ya. Kalau asya'a jamak dari sayun, sayan. Perkara. Asya'a perkara, jamak dari sayun. Al-awal as-sholat. Ya, ini dilarang. Tidak boleh as-sholat.
Pas sholat kok dilarang? Iya, ini nanti dibahas di halaman selanjutnya. Alasannya kenapa dilarang. Atau apu yang kedua tawaf. Ya, yang kedua tawaf. Tawaf itu kan setingkat dengan sholat ya. Ininya kedudukannya bagi orang yang masuk Masjidil Haram, dia di dekat Ka'bah, diutamakan tawaf, bukan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau dia di belakang, ya susah masuk ke tempat area tawaf, ya sudah sholat tahiyatul masjid gitu ya. Tapi kalau dia dekat di situ, bisa memungkinkan untuk tawaf, tawaf lebih utama sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid. Nah, kedudukan tawaf itu setingkat dengan sholat sunnah maksudnya. Yang ketiga, masul mushafi wa hamluhu. Masu itu menyentuh mushaf, mushaf Quran ya wa hamluhu dan membawanya. Membawanya juga tidak boleh. Membawanya misalnya apa? Dikantongin kresek gitu, diwadahin kresek, dibawa itu nggak boleh. Bagi orang yang haid dan nifas nggak boleh ya Bu ya, nggak boleh. Tapi kalau membawa koper, isinya pakaian, kemudian isinya di situ buku, mau berangkat ini nih, ada dinas ke luar negeri misalnya, ke luar kota. Di situ ada pak baju, keperluan lain-lainnya ya di tempat nanti di tempat dinas yang di luar kota. Di situ ada Quran, nah itu dibolehkan karena niat kita bukan membawa Quran. Tapi Quran ada di dalamnya yang ikut terbawa, yaitu masih diboleh. Tapi kalau mengkhususkan memang sengaja membawa Quran, itu tidak boleh, tidak diperbolehkan bagi orang yang haid dan nifas. Menyentuhnya juga tidak boleh, membawanya juga tidak boleh. Gimana supaya nanti terhindar ya kalau terpaksa sekali ini ada Quran yang tercecer di lantai ini jatuh, ya pakai alas lah tangannya ya. Pakai alas saja tangannya untuk menyentuhnya, jadi tidak menyentuh secara langsung. Tidak menyentuh secara langsung. Yang ketiga, oh, yang ketiga, bagaimana kalau misalnya ini kasus lagi ini Bu ya, kasus lagi ini ibu ini jemput anaknya yang sedang ngaji di masjid atau TPA. Ini usianya 6 tahun tapi sudah Quran. Anaknya nenteng-nenteng Quran ini pulangnya tuh. Nah, tapi ibunya sedang haid, ibunya sedang haid, sedang haid atau ya haid ya, sedang haid. Ini anaknya ogok pulangnya itu, ogok. Nggak mau jalan sendiri. Ya, dia bawa Quran, anaknya ini bawa Quran, ibunya haid. Gimana ini caranya ini? Ya boleh, anaknya gendong saja. Gendong tapi anaknya sambil pegang bawa Quran. Tapi kalau ibunya pegang Quran tetap nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau gendong anak, anaknya bawa Quran, boleh. Kenapa? Niatnya gendong anak, bukan gendong Quran. Kalau niatnya gendong Quran juga nggak boleh. Tapi niatnya gendong anak jadi boleh. Ya, baik. Nomor 4 ya, nomor 4. Ini kasus-kasus itu sehari-hari seperti itu ya. Nomor 4, arobe qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak boleh. Tapi kalau membaca Quran yang sudah dihafal, eh, boleh, boleh. Kalau sudah ada di kepala ya, boleh. Tapi kalau niatnya untuk menambah hafalan, enggak boleh. Ketika haid itu tidak boleh. Baca Quran niatnya menambah hafalan bagi penghafal Quran. Tapi kalau untuk memelihara hafalan boleh. Boleh ya. Kemudian yang kelima, al-khamis, al-maksu fil masjid. Al-maksu itu tinggal bentar atau menetap atau berdiam fil masjid itu tidak boleh. Tidak boleh. Maka orang yang haid itu jangan jangan masuk masjid, juga jangan iktikaf di masjid gitu ya. Tapi kalau di luar masjid boleh ya, kalau misalnya hadir di pengajian, dengarkannya dari halaman masjid, nah boleh. Tapi kalau di dalam masjid tinggal tidak boleh, tidak boleh. Tinggal duduk di masjid itu diusahakan jangan. Kenapa? Menjaga kemuliaan masjid.
Memang kenapa? Karena orang haid itu dalam keadaan kotor maksudnya itu, kotor. Punya ada darah kotor, bukan bukan darahnya yang kotor ya, tapi statusnya najis. Darah sudah keluar kan najis. Kemudian yang keenam, asadis, asaum, orang yang haid nifas tidak dibolehkan berpuasa. Nah, nanti tapi ini punya kewajiban qadha, nanti setelah selesai haidnya, selesai nifasnya, wajib qadha. Kalau sholat, meninggalkan sholat selama nifas kan 40 hari, itu 40 hari kali 5. Berapa sholat yang telah ditinggalkan, yang 4 kali 5 ya 200 sholat, 200 waktu berarti ya, 200 eh, sholat wajib sudah ditinggalkan. Itu bagi orang yang nifas ya, itu nggak perlu di kodok, nggak perlu dikodok kalau sholat ya, tapi kalau saum wajib, wajib diganti. Kalau sholat tidak, kalau saum wajib bagi yang haid dan nifas. Wa yahrumu 'ala rajul, dan diharamkan bagi laki-laki, maksudnya di sini laki-laki ini suami, para suami ini ya, dan haram bagi suami watuha, menjima istrinya yang sedang dalam keadaan haid atau nifas, nggak boleh. Nah, bagaimana itu suaminya itu punya hasrat yang tinggi, ya selain ini saja, ya selain yang diperintahkan, maksudnya selain kubul ya, selain kubul, lubang depan, ya mengambil bersenang-senang dengan area yang lain masih boleh ya bagi para suami ini, tapi nanti ada rambu-rambunya ya. Jangan sampai antara area pusar dan lutut itu dilarang. Kenapa? Karena nanti terjerumus di situ padahal sedang head. Jika sedang head ya ditutup pakai sarung, pakai kain area itu. Wa tamattu'u bima bainas suratiha itu pusat, dan bersenang-senang di antara baina antara suratiha itu pusar istri, warukbataha dan lutut. Ini area yang perlu diperhatikan untuk kehati-hatian antara pusar dan lutut bagi yang haid dan nifas ya, ini para suami hati-hati di sini. Tapi ini sebagian ulama juga membolehkan karena ini sifatnya kehati-hatian. Asal tidak sampai berzina dukul ya Bu ya, dukul. Bertemu antara dua khitan itu ya, bertemu antara dua khitan di saat haid atau nifas ini dilarang. Dosanya besar banget ini, hati-hati. Jangan sampai. Baik, sampai di sini. Adakah pertanyaan, Bu? Ustaz, tadi itu yang watamatu'u artinya apa? Bersenang-senang ini. Menikmati atau bersenang-senang ya. Masih bisa, boleh bersenang-senang dengan istri, suami istri itu. Dengan area selain suratiha, pusar, dan lutut. Ya, suratuha dan pusar dan lutut. Selain